dasar penelitian Arikunto dan Sudiono, yaitu perumusan masalah. Yang pertama itu Arikunto. Nah, Arikunto ini memulai dengan memilih masalah yang akan diteliti, sedangkan Sudiono melalui dengan mengidentifikasi masalah. Desain penelitian Sudiono menambahkan tahapan desain penelitian setelah metodologi penelitian. Sedangkan menurut Sudiono, tahapan penelitian yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tahapan ini adalah tahapan melakukan identifikasi atau pemeriksaan mendalam terhadap suatu masalah. Hal ini dikarenakan semua penelitian berawal dari suatu permasalahan yang dibahas. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Tahapan ini adalah tahapan pengumpulan keseluruhan informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Tahapan ini sangat penting dalam proses penelitian. Selanjutnya yang ketiga yaitu desain produk. Tahapan ini adalah tahapan yang dimana penelitian mendesain produk dikembangkan melalui penelitian. Pada tahapan ini akan dibuat suatu rancangan tentang produk yang akan dikembangkan dari suatu penelitian. Selanjutnya yang keempat yaitu validasi produk. Tahapan ini adalah tahapan validasi yang dimana validasi ini yang dimaksud pada tahapan memutuskan kevalidan desain atau rancangan produk yang akan dikembangkan pada penelitian. Pada tahapan ini akan dilakukan penelitian terhadap rancangan atau desain produk yang akan dikembangkan tanpa uji coba di lapangan. Selanjutnya yang kelima yaitu perbaikan desain. Nah, tahapan ini adalah tahapan perbaikan dari rancangan yang telah dinilai pada tahapan sebelumnya jika ada hasil validasi produk. Selanjutnya yang keenam yaitu uji coba produk. Tahapan ini adalah tahapan uji coba produk. Uji coba dilakukan terhadap beberapa sampel dengan tujuan melihat efektivitas produk. Selanjutnya yang ketujuh yaitu revisi produk. Tahapan ini adalah tahapan revisi yang dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Salah satunya yaitu karena hasil uji coba yang dilakukan pada tahapan sebelumnya tidak memberikan hasil yang menggambarkan kondisi sesungguhnya, tahapan kekurangan dan kelemahan produk. Selanjutnya yang kedelapan yaitu uji coba pemakaian. Tahapan ini merupakan tahapan uji coba produk yang lebih luas daripada tahapan sebelumnya. Tahapan ini juga bertujuan melihat efektivitas penggunaan produk untuk masukan revisi terakhir. Selanjutnya yang kesembilan yaitu revisi produk tahap akhir. Tahapan ini dilakukan jika hasil uji coba pemakaian produk memiliki hasil yang tidak sesuai atau kurang memuaskan. Selanjutnya yang ke-10 atau yang terakhir yaitu produksi massal. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari penelitian dan pengembangan. Akan dilakukan produksi secara massal jika keseluruhan proses sebelumnya telah dilalui dengan hasil yang positif agar dapat dimanfaatkan secara luas. Selanjutnya yaitu alur tahapan penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, memilih dan merumuskan masalah. Pada tahapan ini, penelitian dituntut untuk mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Setelah masalah ditemukan, dilakukan perumusan masalah. Selanjutnya yang kedua yaitu menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan suatu dari poin-poin utama dari mulai awal permasalahan yang akan diteliti sampai dengan hasil yang diharapkan dari penelitian yang bersifat logis.
Selanjutnya yang ketiga yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hasil penelitian yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis dirangkum dari kerangka pemikiran atau kesimpulan teoritis. Selanjutnya yang keempat yaitu menguji hipotesis secara empirik. Melakukan uji hipotesis dengan analisis statistik inferensia dan statistik deskriptif. Selanjutnya yang kelima yaitu melakukan pembahasan dan mengkaji hasil analisis statistik deskriptif dan statistik inferensia. Selanjutnya yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan analisis statistik permasalahan. Selanjutnya yaitu alur tahapan penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu menentukan masalah penelitian. Menentukan masalah dalam penelitian dapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang meliputi ruang lingkup permasalahan, kesediaan dana, latar belakang pendidikan, hasil yang akan diperoleh bermanfaat atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan yang relevan. Tahapan ini adalah tahapan di mana peneliti dituntut untuk dapat memilih bahan-bahan atau sumber-sumber pustaka yang benar-benar relevan atau terkait dengan permasalahan yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu menentukan strategi dan mengembangkan instrumen. Tahapan ini merupakan tahapan menentukan strategi penelitian yang akan dilakukan. Pada tahapan ini juga dilakukan pengembangan instrumen yang akan digunakan pada penelitian. Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak mengharuskan adanya instrumen baku. Hal ini karena prosedur pelaksanaan penelitian kualitatif yang cukup rumit sehingga tidak dapat dibuat rencana baku karena data yang dicari adalah data yang bersifat kualitatif. Selanjutnya yang keempat yaitu mengumpulkan data. Tahapan ini adalah tahapan pengumpulan data utama serta pendukung lainnya. Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan wawancara terbuka, berstruktur atau kombinasi. Penyebaran angket terbuka, tertutup atau kombinasi. Observasi dan studi dokumentasi. Selanjutnya yang kelima yaitu menafsirkan data. Tahapan ini adalah tahapan analisis dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan perlu ditafsirkan secara spesifik, logis, dan sistematis. Penafsiran data-data hasil penelitian perlu dimaknai secara mendalam dan terperinci untuk memberikan deskripsi yang jelas dan dapat diterima secara logis. Yang keenam yaitu melaporkan hasil penelitian. Tahapan ini adalah tahapan membuat laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian harus memuat secara spesifik hasil penelitian, memberikan deskripsi yang dapat dimengerti dan dipahami pembacanya. Idealnya hasil penelitian selain dibuat dalam bentuk laporan, dimuat juga dalam bentuk artikel ilmiah.